Halo, saya Akil dari kelas 9B akan mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi bab pertama ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan, upaya rakyat mengubah Pancasila itu ada 6. Ya, itu yang pertama, pemberontakan PKI. Terjadi di Madiun pada tanggal 18 Desember pada tahun 1948. Tujuannya itu mendirikan negara yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam dipimpin oleh Kartosuwiryo terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949, ditandai dengan didirikannya NII. Yang ketiga ada pemberontakan rakyat Maluku Selatan terjadi pada tanggal 25 April 1950, dipimpin oleh Christian Robert Stephen. Tujuannya membentuk negara sendiri. Yang keempat ada Angkatan Perang Ratu Adi dipimpin oleh Raymond Westerling terjadi pada tanggal 15 Januari 1999. Tujuannya itu untuk membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Yang kelima, perjuangan rakyat semesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1957 dan sampai 1998, dipimpin oleh Soekarno. Tujuannya untuk mengoreksi pemerintahan pusat. Yang keenam ada perubahan bentuk negara. Pemerintah mengeluarkan dekret presiden berhasilkan melaksanakan pemilu pertama, lalu menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada masa Orde Baru ada dua hal yang terjadi. Pemberontakan G30 SPKI yang membawa akibat yang fatal ke partai itu sendiri, lalu PKI dibubarkan. Lalu ada ke lembaga kepresidenan, dibatasi kebebasan pers dan pendapat, merupakan pengontrol utama lembaga lain. Kebebasan berpolitik dibatasi hanya 3 partai. Masa Orde Lama itu dikenal sebagai demokrasi. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Yang kedua, dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli pada tahun 1999. Yang ketiga, penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1956. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 di tahun 1963, yang menyebabkan kekuatan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden mengeluarkan ketetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Bab kedua. Dinamika nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka. Definisi ideologi menurut Franz Magnus Tuceno. Arti luasnya adalah ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Arti sempitnya adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup. Keterbukaan Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kalau ideologi terbuka itu, nilai dan cita-citanya sudah hidup dalam masyarakat. Hasil musyawarah rakyat, milik dan menjiwai rakyat, dinamis dan reformis, mengikuti perkembangan zaman. Kalau ideologi tertutup, statis dan rigid, bukan dari cita-cita hidup masyarakat, loyalitas ideologi kaku, tidak mengikuti perkembangan zaman, ketaatannya mutlak. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka Pancasila. Yang harus diperhatikannya adalah stabilitas nasional yang dinamis, larangan yang memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal,
larangan kepada pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, dan penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Yang keduanya, keterbukaan ideologi Pancasila. Ada nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dimensi idealisme, dimensi normatif, dimensi realitas. Nilai-nilai dasarnya adalah pertama, nilai instrumental. Sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Nilai praktis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau dimensi idealisme adalah bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dimensi normatif adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dimensi realitas adalah suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Bab 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Dalam bidang politik dan hukum, pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun nilai sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bidang hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bidang ekonomi, sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Bidang sosial dan budaya, tujuan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bidang pertahanan dan keamanan adalah bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sekian, terima kasih.